Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ani Lobo, peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi NTT tahun 2022, gelombang 15, angkatan 205, kelompok 1, nomor absen 1. Saya berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Tutor yang membimbing kami pada agenda 2 yaitu Bapak Hengki Hailetek Esos MPD. Beliau adalah Widya Iswara ahli pertama di BPSDMD Provinsi NTT. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan refleksi pembelajaran pada agenda kedua. Lacar agenda kedua berlangsung selama 4 hari dari tanggal 15 sampai 17 September dan 19 September 2022. Pembelajaran agenda 2 membahas tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari pembelajaran agenda 2 yaitu membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional. Pada pembelajaran hari pertama, agenda kedua, sebelum memulai materi, kami mengawalinya dengan perkenalan menggunakan portofolio yang dibuat dan 3 orang teman mendapat kesempatan pertama untuk memperkenalkan diri mereka. Setelah itu, kami diminta untuk berbagi pengalaman belajar pada agenda kedua yang didapatkan selama MOOC. Selanjutnya, kami pun diminta untuk mereview materi agenda kedua secara singkat dan ringkas dengan menuliskan 5 kata kunci nilai dasar PNS berakhlak yang paling berkesan bagi kami. Hal ini membantu saya dan teman-teman kelompok agar dapat merefresh kembali ingatan kami tentang materi agenda kedua. Dalam pembelajaran agenda 2, kami mendapat materi mengenai nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari 7 nilai yang kini kita sebut dengan berakhlak. 7 nilai dasar tersebut adalah: yang pertama, berorientasi pelayanan; yang kedua, akuntabel; yang ketiga, kompeten; yang keempat, harmonis; yang kelima, loyal; yang keenam, adaptif; dan yang ketujuh, kolaboratif. 7 nilai dasar ASN berakhlak ini mempunyai kata kuncinya masing-masing. Nilai yang pertama berorientasi pelayanan. Kata kuncinya adalah responsivitas, kualitas, kepuasan. Nilai yang kedua akuntabel. Kata kuncinya adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Nilai yang ketiga kompeten. Kata kuncinya adalah kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Nilai yang keempat harmonis. Kata kuncinya adalah peduli, perbedaan, selaras. Nilai yang kelima loyal. Kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Nilai yang keenam adaptif. Kata kuncinya adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif. Nilai yang ketujuh kolaboratif. Kata kuncinya adalah bekerja sama, bersinergi. Pada pembelajaran hari kedua, kami diberikan tugas untuk menganalisis sebuah video yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN dan menjabarkan nilai-nilai tersebut. Output dari tugas ini adalah infografis analisis tentang nilai dasar PNS berakhlak dari video yang ditonton. Pada pembelajaran hari ketiga, kami diberikan tugas untuk mengidentifikasi
dan menganalisis isu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, dilakukan analisis penerapan nilai-nilai dasar berakhlak pada rancangan kegiatan yang dibuat untuk menyelesaikan isu. Pada pembelajaran hari keempat, kami mendapatkan pendalaman materi tentang nilai-nilai ASN berakhlak. Kami juga berkesempatan mendapat feedback dari tugas-tugas yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Dan video refleksi pembelajaran ini merupakan tugas terakhir dari pembelajaran agenda kedua. Kesan saya saat pembelajaran agenda kedua cukup menyenangkan. Pak Hengki selaku tutor sangat membantu kami dalam memahami dan merancang penerapan nilai-nilai dasar berakhlak yang nantinya akan kami lakukan di kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Beliau menjelaskan dengan sangat teliti, rinci, dan sabar hingga kami dapat memahami poin-poin yang diberikan. Selama pembelajaran agenda 2, saya mengalami sedikit kesulitan di bagian pengertian kata kunci dari nilai-nilai berakhlak, karena ada beberapa kata kunci yang pengertian dan penerapannya sedikit mirip. Saya juga mengalami sedikit kesulitan pada bagian teknis pembuatan video tugas menggunakan tools yang dipakai. Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi kesulitan saya yaitu berdiskusi dengan teman peserta latsar dan mencari referensi melalui internet. Terima kasih saya ucapkan bagi Bapak Hengki Helitik atas ilmu yang telah dibagikan bagi saya dan teman-teman peserta latsar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kelompok 1 Angkatan 205 yang selalu membantu saat berdiskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan shalom.